Excuse me, smoking is not allowed on this bus. Oh, sorry, I didn't see the sign. Where is it? It's right there by the door. It says no smoking allowed. Got it, thanks for letting me know. Hai sahabat Englishpedia, welcome back to this channel. No smoking please. This is the example of notice, a short functional text that we are going to learn today. Agar memudahkan sahabat dalam belajar, materi ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah definition of notice, kedua social function, ketiga type of notice, keempat features of notice, dan yang kelima how to write a notice. So, sahabat Englishpedia, are you ready to learn? Now, let's dive deeper into definition of notice. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari pengertian serta fungsi sosial dari notice. Notice is a piece of written information that gives important messages to people. It is usually clear, short, and to the point. Dengan kata lain, notice adalah selembar informasi tertulis yang memberikan pesan penting kepada orang-orang. Ini biasanya singkat, jelas, dan langsung pada intinya. Secara singkat, notice dapat diartikan sebagai teks pemberitahuan. Now, let me show you the example of notice. Contoh yang pertama, notice, please do not litter. Jangan buang sampah sembarangan. Contoh kedua, the library is closed for lunch. Perpustakaan tutup selama makan siang. Contoh yang ketiga, warning, do not enter. Peringatan, dilarang masuk. Nah, sahabat Englishpedia, itu adalah contoh-contoh dari notice atau teks pemberitahuan yang pasti sahabat familiar dengan mereka. Nah, bagian yang selanjutnya akan kita pelajari adalah purpose atau tujuan dari mempelajari notice. Tujuan dari mempelajari notice adalah to inform or to instruct people about important information such as warning, instruction, events, or reminder, yakni untuk menginformasikan atau menginstruksikan orang tentang informasi penting seperti peringatan, instruksi, peristiwa, atau pengingat. Sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari pengertian serta tujuan dari notice. Di bagian selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis notice dan ciri kebahasaan yang digunakan. Notice atau teks pemberitahuan ada beberapa jenis. Di bagian ini kita akan mencari tahu macam-macam notice dan kaidah kebahasaannya. Jenis teks pemberitahuan yang pertama adalah information notice. Ini adalah jenis teks pemberitahuan yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Contoh teks pemberitahuan informasi adalah the library is closed for lunch. Perpusnya tutup untuk makan siang. Contoh kedua, authorized personnel only, hanya untuk petugas yang berwenang. Contoh ketiga, all visitor must register at the office. Semua pengunjung harus mendaftar di kantor. Kemudian, jenis teks pemberitahuan yang kedua adalah warning notice. Teks ini digunakan untuk memberikan peringatan kepada pembaca. Sementara contoh notisnya adalah cautions, wet floor, be careful. Pemberitahuan, lantai licin, harap hati-hati. Contoh kedua, dangers, high voltage. Berbahaya, tegangan tinggi. Contoh yang ketiga, cautions, construction site. Hati-hati, ada tempat pembangunan. Selanjutnya, jenis notice yang ketiga adalah instruction notice. Pemberitahuan ini digunakan untuk memberikan peringatan atau larangan akan sesuatu. Sementara contoh notice yang digunakan untuk memberikan perintah atau larangan adalah yang pertama, notice, keep this door closed. Pemberitahuan, tolong tetap buat pintu tertutup. Contoh yang kedua, please do not litter. Tolong jangan membuang sampah sembarangan. Contoh yang ketiga, warning, do not enter. Berbahaya, jangan masuk.
Nah, sahabat Englishpedia, itu adalah beragam jenis notice. Kemudian yang tidak kalah penting adalah grammar atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menulis notice. Are you ready to learn? Let's check this out. Sahabat Englishpedia, in this part we are going to talk about the important feature of notice. Hal-hal penting dari sebuah notice. There are few things that you should always remember when reading or writing a notice. Berikut ini adalah grammar atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menulis notice. Yang pertama, menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Kalimat perintah terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah command, kalimat perintah, dan yang kedua adalah prohibition, kalimat larangan. Sementara pola dalam membuat kalimat perintah adalah verb 1. Hanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contohnya adalah watch your step, lihat langkahmu atau perhatikan langkahmu. Contoh yang kedua, queue here, mengantrilah di sini. Kemudian, pola kalimat yang kedua dari kalimat perintah adalah menggunakan kata sifat. Ketika menggunakan kata sifat, pola kalimatnya adalah be plus adjective. Sementara contoh kalimatnya, yang pertama, be aware, berhati-hatilah. Contoh kedua, be on time, tepat waktulah. Selanjutnya adalah kalimat larangan. Pola kalimatnya adalah do not plus verb 1. Sementara contoh kalimatnya adalah yang pertama, do not enter. Yang kedua, do not step on the grass. Selanjutnya, bentuk kalimat larangan yang menggunakan kata sifat. Pola kalimatnya adalah do not plus be plus adjective. Sementara contoh kalimatnya adalah don't be crowded dan don't be late. Sahabat Englishpedia, itu adalah ciri kebahasaan yang digunakan dalam menulis notice. Di bagian selanjutnya, kita akan belajar cara menyusun notice dengan benar. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari generic structure atau susunan paragraf dalam menulis notice. Secara umum, notice memiliki 3 bagian. Yang pertama, attention gather, yang kedua, information, dan yang ketiga, closure. Bagian yang pertama, attention gather. Bagian ini sifatnya optional, bisa digunakan boleh tidak. Bagian ini berisi judul, singkat untuk menarik perhatian pembaca. Misalnya adalah warning, cautions, dangers, dan lain-lain. Sementara bagian yang kedua adalah information. Bagian ini berisi informasi penting yang ingin disampaikan. Misalnya, keep off the crash, dan lain-lain. Dan bagian yang ketiga adalah closure. Bagian ini penutup, sifatnya juga optional. Bagian ini berisi tambahan yang memperkuat informasi. Misalnya adalah thank you for your cooperations, dan lain-lain. Nah, sahabat Englishpedia, itu semua yang kita butuhkan untuk memahami notice. Sangat mudah kan, sahabat? So, I think that's all for today's video. Thank you very much for watching. I'll see you on the next vid. Goodbye.